Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode perakitan produk yang dijelaskan oleh saya sendiri, Evita Istiqomah dari kelas 12 TKJ 1, tugas produk kreatif dan kewirausahaan. A. Konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan, di mana bagian-bagian suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak atau moving assembly line yang dikembangkan oleh Ford Motor Company tahun 1908 dan 1915. Ford juga menjadi perusahaan pertama yang mendirikan pabrik besar yang menerapkan proses lini perakitan. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu job shop, flow line, cellular manufacturing system, dan continuous proses berturut-turut berdasarkan volume produksi yang semakin besar dan variasi yang semakin kecil. Grup teknologi merupakan penggabungan part yang mirip untuk memudahkan desain dan proses produksi. Adapun dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lini, yaitu yang pertama, penyeimbangan lini antar stasiun kerja. Yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Karakteristik dari permasalahan assembly line balancing yaitu 1. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagian proses baru. Yang ketiga, bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja. Yang terakhir yaitu tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun kerja. Keunggulan dari tata letak berdasarkan produk yaitu ongkos penanganan material lebih rendah, persediaan bahan setengah jadi rendah, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi, dan yang terakhir pengendalian produksi lebih sederhana. Kelemahan dari tata letak berdasarkan produk yaitu ketidakfleksibelan. 2. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja. Untuk menciptakan keseimbangan di dalam setiap lini, diperlukan suatu proses penyeimbangan untuk menyeimbangkan waktu dan beban di setiap stasiun kerja. Proses penyeimbangan tersebut dikenal dengan konsep line balancing atau penyeimbangan lini. 3. Metode perakitan produk. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Metode ini dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarisasikan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri. C. Perakitan secara individual. Pengerjaannya pada metode ini tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan. 4. Jenis perakitan. A. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Seperti gambar di samping ini. Yang B. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus, seperti gambar di samping ini. Jenis perakitan menurut jenis produk yaitu A. Produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang B. Produk seri jenis perakitan produk seri, yaitu perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama.
B. Proses perakitan jaringan RT/RW-Net. 1. Konsep jaringan RT atau RW-Net. Membangun RT/RW-Net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT atau RW-Net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari, selama sebulan penuh di mana biaya akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. 2. Membangun RT/RW-Net sederhana menggunakan mikrotik. RT atau RW-Net mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Langkah awal dari pembuatan RT atau RW-Net adalah mengkonfigurasi router agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi router bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox, seperti gambar di samping ini. Cara melakukan hard reset adalah 1. Pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan nyalakan router tanpa melepas tombol reset. Tahan selama kurang lebih 5 menit. Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi mikrotik akan kembali pada konfigurasi bawaan. Yang B. Soft reset. Seperti gambar di bawah ini. Soft reset dilakukan jika kita ingin mengakses router yang menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset. Yang pertama, masukkan ke menu Winbox, kemudian buka terminal. Ketika perintah sistem reset configuration, kemudian tekan enter, mikrotik akan reboot. Setelah melakukan reset, maka kita bisa memasang kabel internet pada internet 1. Untuk menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi LAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi LAN yaitu A. Masuk menu Winbox, klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Setelah muncul Windows Interface, klik Security Profile untuk memberikan password pada wireless sehingga tidak dapat diakses oleh sembarangan orang. Perhatikan gambar di samping ini. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom-kolom berikut. Nama, diisi nama security, WPA pre-shared key diisi. Password yang akan dipasang pada Wi-Fi kemudian isikan lagi pada kolom WPA 2. Pre-shared key, kemudian klik OK seperti gambar di samping ini. Yang D, klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Mode AP Breaker, SSID isikan dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT/RW-Net kalian. Security Profile, pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya. Yang E, klik OK untuk menyimpan perubahan. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN. Klik IP, kemudian klik address seperti gambar di bawah ini. Setelah window address list muncul, klik tanda plus untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada kolom address isikan alamat IP yang akan kita gunakan, misal 192.168.100.1/24. Kemudian pada interface pilih WLAN 1, setelah itu klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. Pertama, buka Winbox dan klik Quick pada menu kiri sehingga muncul Windows Quick List. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian kita akan setting Quick Parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada Simple Quick tab, klik tanda plus, kemudian pada tab General isikan nama, target, dan maksimum limit upload dan download. Pada kolom max.commit dapat kita isikan total bandwidth yang akan kita bagi ke klien. C. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat child Quick. Pada child Quick target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien.
Pada kolom isian target isikan alamat IP klien, kemudian pada max limit isikan maksimal bandwidth yang didapatkan oleh klien. Klik Apply untuk menyimpan konfigurasi. D. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab Advanced, kemudian isikan limit add dengan bandwidth minimal dan tentukan parentnya. Klik OK. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Semua tergantung pada kebutuhan jaringan yang ingin dibangun. C. Line balancing. 1. Definisi balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Dalam konsep ini, elemen-elemen operasi akan digabung-gabung menjadi beberapa stasiun kerja. Tujuan umum penggabungan ini adalah untuk mendapatkan rasio delay atau idle yang serendah mungkin. Bedworth 1997. Pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Buffa Ellsworth 1983. Keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atau fasilitas tenaga kerja dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Herjanto 1999. 2. Tujuan menyusun line balancing. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama, nilainya diukur dengan waktu. Jumlah waktu operator dari proses sebelumnya minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. Yang C. Jumlah stasiun. Stasiun yang ada pada lintasan memiliki waktu yang seimbang. A. Keunggulan tata letak. 1. Ongkos penanganan material lebih rendah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Pengendalian produksi lebih sederhana. Kelemahan tata letak produk. 1. Ketidakfleksibelan. Separate to view the full document. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. Investasi mahal dan mesin-mesin khusus. Kesaling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan. 3. Manfaat line balancing. 1. Meningkatkan efisiensi proses atau improve proses efisiensi. 2. Menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur atau reduce idle time. Yang ketiga, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, increase total processing time. Yang keempat, meningkatkan rasio pencapaian target produksi atau increase produksi rate. Dan yang terakhir, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan atau reduce waste and unnecessary cost. Penggunaan line balancing. A. Mengetahui take time setiap stasiun kerja, membuat rincian proses, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses, identifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan, evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis, yaitu kendala sistem. Kendala sistem hal ini berkaitan dengan perawatan atau maintenance. Menyeimbangkan beban kerja. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisiensi yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Tanda-tanda ketidakseimbangan pada lintasan produksi yaitu stasiun kerja pada sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Untuk mencapai keseimbangan lini menurut Buffa 1987 yaitu penumpukan material, penggerakan operator, pemecahan elemen kerja, perbaikan operasi dan perbaikan performansi operator.
Langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang pertama, mengidentifikasikan tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasikan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Dan yang terakhir, menetapkan predictive constraints jika ada, yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Contoh gambar precedence diagram seperti gambar di bawah ini. A. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output itu. Menghitung cycle time yang dibutuhkan. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja dan mesin. Menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja atau workstation. Menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. Dan yang terakhir, mencari terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus. 6. Metode pemecahan dalam line balancing. A. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. B. Metode analisis atau matematis adalah metode dengan penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. Metode simulasi adalah metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. 7. Keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Hal ini akan membuat aliran yang mulus dengan membuat utilisasi tenaga kerja dan perakitan yang tinggi. Idle time yaitu waktu menganggur selama jam kerja atau bad working time yang disebabkan antara lain hujan, menunggu muatan, menunggu dokumen, alat rusak, dan lain-lain. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. 9. Istilah-istilah dalam line balancing. A. Waktu menganggur atau idle time. Keseimbangan waktu senggang atau balance delay. Efisiensi stasiun kerja. Efisiensi lintasan produksi. Smooth index, dan yang terakhir workstation. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.